Halo rekan-rekan alumni Prasmul, ketemu lagi dengan saya Nia Damayanti dari tim Alumni Network Universitas Prastia Mulia di acara Cerita Alumni Prasmul. Kali ini saya nggak sendirian loh, nih rame-rame ya. Ada siapa sih ya ini ya? Ada dari IKA Prama Running Club. Kenalan dulu yuk ya. Ini dari paling kiri nih, yang paling ganteng nih, siapa ya? Halo, saya Takdim. Saat ini sebagai kapten di IKA Prama Running Club, komunitas pecinta larinya alumni teman-teman dari Prasmul. Next ya, halo, saya Filis dari IKA Prama Running Club tentunya, dan saya tim dari Takdim ya. Sebagai kalau di IRC saya sebagai bendahara, jadi ditunggu sponsor-sponsor bagi Bapak Ibu yang mau ikutan sebagai sponsor di IKA Prama Running Club. Lanjut. Halo, saya Lucy, saya alumni dari MMSM 56. Saya join dari IKA Prama Running Club dengan Kapten Takdim itu sejak 2019-2020. Saya tahu running Prasmul ini kegiatan yang sangat menarik. Semoga teman-teman bisa join dan bisa sehat bersama. Nah itu udah ya tadi kita perkenalannya ya. Seru kan karena rame-rame. Nah sekarang aku mau nanya nih ya sama AA Takdim nih ya. Kalau di IKA Prama Running Club dipanggilnya AA nih. AA atau Cap? Cap. Jadi aku mau nanya nih Cap. Kalau di SIG IKA Prama Running Club itu sendiri ya, kegiatan-kegiatannya tuh ada apa aja sih? Kegiatan kami di IKA Prama Running Club lebih kepada ngajak teman-teman alumni untuk ngumpul, berlari, belajar hidup sehat. Kemudian untuk aktivitas rutin kami, kita akan ngadain pertemuan rutin ya, lari bareng rutin di weekdays, mungkin 1-2 kali di weekdays, dan mungkin sesekali dalam beberapa bulan untuk ngumpul bareng-bareng di weekend gitu. Lebih ke arah situ. Kemudian rencana-rencana selanjutnya mungkin untuk ngadain acara-acara lari bersama ya, baik untuk keluarga besar Prasmul maupun untuk umum nantinya. Ada kegiatan besarnya nggak sih Cap? Untuk tahun lalu alhamdulillah sih kita udah bekerja sama ya dengan mahasiswa S1 untuk ngadain Run It, kemudian kita full support di sana. Dan untuk tahun ini kita baru mau ngerencanain untuk lakukan acara lari bareng sih. Targetnya sebenarnya untuk mengakomodasi semua keluarga besar Prasetya Mulia dan alumni-alumni yang tersebar saat ini untuk mau lari dan berkumpul bersama sih di event lari. Kak Filis, kalau di IKA Prama Running Club ya, ada persyaratan nggak sih atau ketentuan kalau misalkan kita mau join nih Kak? Oke, persyaratannya sebenarnya cuma satu sih, harus punya keinginan untuk bisa mau ikutan, punya kegiatan yang positif serta ingin sehat tentunya gitu. Jadi istilahnya persyaratannya hampir tidak ada, asal mau sehat, mau coba ikutan lari sama kita. Tentunya juga terbuka ya untuk baik alumni maupun keluarganya. Terus juga yang masih kuliah dia satu, ayo silakan join sama kita. Terus untuk yang umum juga boleh, misalnya punya teman gitu ya, anak-anak yang masih kuliah punya teman, ikutan yuk IKA Prama Running Club. Oke, boleh, kita open banget gitu. Yang penting adalah sehat jasmani tentunya. Kalau rohani justru dengan lari nih kita bisa rilis stres loh, kita bisa mereduce gitu hal-hal yang negatif dari kita. Justru menurut aku lari itu baik sekali untuk memperbaiki mental kita, seperti apa ya istilahnya self healing ala anak Jaksel ya, seperti itu. Self healing ya. Self healing bisa pelan-pelan, self healing, rilis stres itu sangat berguna banget ya, saya rasakan juga. Awet muda ya. Awet muda ya, lihat dong kita udah umur berapa sih kakak-kakak? Ya ampun, kita sudah kalau di running tuh kita udah masuk klub master ya. Nanti teman-teman cari sendiri ya, master di running tuh umur berapa. Nah itu kita di atas itu. Seperti itu. Iya. Jadi kita master masih cibi-cibi dong ya. Cibi-cibi. Kudanya lari supaya kita tetap cibi-cibi. Oke, sekarang aku mau tanya nih sama Kak Lucy ya. Kak Lucy, kalau menurut Kak Lucy, animo di masyarakat itu sendiri gimana sih saat ini mengenai olahraga lari?
Wah, kalau mengenai olahraga lari ya, ini sebenarnya sangat antusias banget nih. Apalagi sebelum COVID, menjelang COVID. Waktu periode COVID nih, olahraga lari adalah salah satu olahraga yang sangat berguna banget dan sangat disukai oleh semua orang karena olahraga lari itu sebenarnya murah. Dan sekarang setelah selesai COVID malah lebih antusias lagi nih para baik para anak-anak, senior, semuanya nih. Lari itu adalah dan menjadi satu kebiasaan, hobi yang menjadi kebiasaan, dan kebiasaan itu menjadi karakter ya. Jadi olahraga lari itu sangat bagus dan sekarang animonya luar biasa, apalagi banyak event-event yang sekarang orang-orang berlomba-lomba untuk ikut event lagi setelah 3 tahun tidak ada event, 2 atau 3 tahun. Ini kan semua pada pelari nih ya. Aku pengen nanya nih, backgroundnya rekan-rekan pelari ini nih sebenarnya apa sih? Kalau Kak Adim, backgroundnya apa sih? Terus kenapa sih suka banget sama lari? Oke, di dunia profesional aku sebagai project manager banyak ngurusin project-project di luar gitu ya. Jadi sering banget ke luar kota, keluar daerah. Jadi tentunya butuh badan yang fit ya, butuh badan fit untuk bisa tetap aktif kemana-mana. Jadi salah satunya adalah milih lari dan kebetulan kita juga berdomisili ya di Jakarta ya. Jakarta full oleh kendaraan, polusi dan lain-lain. Olahraga lari menurutku adalah yang paling simpel dan paling sederhana untuk dilakukan agar tubuh dan fit sehingga bisa menunjang pekerjaan di kantor. Di situ sih. Background aku sebenarnya saya bekerja di salah satu perusahaan swasta ya, di kategorinya mungkin media. Jadi untuk spesifikasi job desk-nya ya kurang lebih saya sebenarnya salesperson gitu. Jadi seperti yang kita tahu, salesperson tuh kemungkinan untuk bersinggungan terhadap stres ya, terutama untuk target dan sebagainya. Terus kemudian job desk yang detail sekali, plus harus punya stamina yang baik gitu ya. Terus tidak mudah juga mutungan, karena memang sebenarnya secara culture di dunia lari itu lari bisa meningkatkan mood kita juga gitu. Jadi sebenarnya background saya adalah salesperson di sebuah perusahaan swasta di bidang media seperti itu. Nah, kalau Kak Fili sendiri seneng banget lari, kenapa? Aku seneng banget lari karena satu simpel, yang kedua juga mudah dilakukan di mana saja. Misalnya saya tugas keluar kota, ya sudah saya tinggal bawa sepatu lari, tinggal lakukan di sana. Lalu kemudian yang paling penting dan yang saya istilahnya jatuh cinta gitu ya sama olahraga lari ini, saya bisa merilis stres saya, terus bisa melakukan me time juga. Terus karena saya suka berkontemplasi gitu, bahasa spiritualnya lah istilahnya gitu ya. Tapi ini lari tuh benar ternyata begitu saya pelajari gitu. Ternyata lari itu adalah meditation moving. Jadi kita bisa sambil bermeditasi tapi ini melakukannya dengan gerakan sendiri. Kebetulan saya juga solo runner, jadi nggak ikut community kecuali Ikaprama. Jadi saya bisa lakukan dalam kesendirian saya, melakukan bahasa ini ya, kontemplasi walaupun agak berat ya. Tapi nggak juga berat. Nanti minta diajarin sama Kakak Filis ya, gimana meditation caranya moving loh. Jadi itu meditasi tapi juga berlari. Betul, sesuatu yang repetition terus kita lakukan secara berulang-ulang itu menyebabkan ketenangan di dalam diri kita, baik luar maupun dalam, seperti itu. Oke, baiklah. Nah, kalau Kakak Lucy gimana, Kak? Kalau saya background profesionalnya itu seorang accounting, finance, dan pajak. Gitu. Jadi beda banget ya, dan seharian saya tuh adalah kerjanya duduk terus. Makanya dengan berlari itu bisa meningkatkan saya punya stamina, karena saya juga kerjanya kebetulan saya di industri asuransi, di mana itu kerjanya ya di mana luar biasa banget ya gitu kan. Udah itu saya pegang 3 entity, insurance, dana pensiun, syariah gitu kan. Karena dengan berlari itu jadi sebenarnya untuk kesehatan sih, supaya kita juga kuat, kita juga nggak rilis stres seperti Kak Filis bilang, juga bisa meditation moving, memang benar. Dan saya rasa dan the power of
the power of sport itu membuat kita jadi awet muda. Ya, jadi kita juga kalau dilihat orang, oh ini nggak senior loh, nggak master loh, malah kita udah master banget nih. Oke, tadi udah ya dari 3 orang ya. Kalau saya apa ya? Kalau saya mungkin saya Coba Ibu Nia gimana nih? Kayaknya udah sering banget loh saya melihat postingan Ibu Nia sudah mulai berlari gitu. Iya. Nah, sekarang motivasi Ibu Nia sebagai ini gimana nih? kalau terhadap saya lari? mudah saja. Gimana? Saya lari dari kenyataan. Oh gitu, lari dari kenyataan ya, baiklah. Bisa juga dimulai dari lari dari kenyataan lalu kemudian menjadi lari sebagai Pelari beneran profesional. ya. Oke, ini rekan-rekan pelari ini ya sebenarnya kalian udah pada berprestasi dong ya, karena kan kayaknya sudah cukup senior nih di dunia perlarian ini nih ya. Gimana Kakak Filis? Oke, kalau prestasi saya di dalam lari, kalau running tuh diukurnya biasanya dengan kata-kata podium ya. Udah pernah naik podium atau belum gitu? Saya belum pernah sama sekali. Jadi saya ceritanya fun runner aja gitu ya. Tapi prestasi saya ya saya bisa mengalahkan diri saya dari yang sebelumnya gitu. Tapi kalau ngomongin prestasi, aku tahu nih Cici kita pernah naik podium juga, kapten kita juga. Coba Ci, ayo ceritakan Ci. Sebenarnya saya berlari intens ini sejak 2015 ya, sejak waktu itu mulai dari 5 kilo, 10 kilo, half marathon. Akhirnya kemarin coba-coba nih untuk ikut ultra half marathon 60 kilo, kebetulan dapat podium 3 nih gitu kan. Luar biasa. Ya, jadi saya coba untuk ultra half marathon podium 3, lumayan juga sih untuk itu ya, itu aja sih. Jadi edik ya? Iya, jadi gara-gara podium 3 akhirnya didaftarin jadi full ultra. Kalau ngomongin ultra, Nah, kebetulan ini kapten nih kita ya, juga kayaknya ya, ultra yang juga paling- nih. Jadi sama seperti Kak Lucy tadi, jadi saya juga sama mulai di tahun yang sama sejak 2015 mulai lari dengan berbagai jarak gitu ya. Jadi setelah pandemi makin intens lagi berlari. Bahkan 2 tahun terakhir sudah ngikut beberapa ultra running. Ultra running itu beyond marathon dari sisi jarak, tapi lebih ke charity ultra. Jadi target kita sih lebih banyak membantu menggerakkan orang untuk berdonasi buat orang-orang yang membutuhkan di luar sana. Jadi lebih ke arah sana targetnya. Jadi mengenai prestasi dari sisi podium sih belum gitu ya, karena lebih ke recreational runner sih saat ini. Jadi target pribadi lebih didapatin, makin tahun makin sehat gitu ya. Targetnya sampai tua pengennya masih bisa lari gitu ya. Mungkin itu, makasih. Luar biasa, inspirasional sekali ya. Oke. Nah, sekarang kita ngobrolin tentang teknis kali ya Kak Filis ya. Kan kita tadi udah ngobrol-ngobrol dikit nih. Kita ngobrolin ke teknis, lebih ke Kak, aku tuh penasaran banget kayak sebenarnya teknik berlari yang bener itu tuh kayak apa sih? Mungkin tangannya apakah harus begini? Apa harus begini? Harus begini kah? Coba Cap, jelaskan Cap. Oke, mungkin untuk berlari basicnya ya, dasarnya sebenarnya buat para yang baru mulai ya, beginners runner gitu ya, beginners runner. Intinya jangan capek dulu, jangan capek, jangan capek. Jadi even kita berlari dengan lari jalan it's okay untuk awalnya ya. Itu yang pertama. Kedua, buat teman-teman yang udah punya program untuk ngikutin lari gitu ya, biasanya rumus dasarnya itu 80% dari program setiap minggu itu harusnya diisi run. Isi run artinya heartbeat per menit kita, heart rate-nya kita itu ada di zona 2 atau zona low. Mungkin di sekitar 120 sampai 130 beat per menit. Jadi 80% of itu adalah easy, kemudian 20% sisanya adalah speed, sesi speed untuk improvement cardio gitu. Lebih ke situ sih programnya. Nah, mengenai posisi, postur, kenyamanan berlari itu lebih kepada individu masing-masing. Biasanya masing-masing punya form sendiri yang mereka nyaman gitu. Intinya harus dapetin itu, tapi best practice-nya adalah tubuh itu lean, agak condong ke depan, kemudian mungkin Kak Filis bisa praktekin gitu ya. Oke, mungkin untuk postur lari ya, mungkin Kak Filis bisa praktekin. Jadi by postur badan harus relax gitu ya. Tangan dan kaki diayun normal,
ayunan tangan tidak boleh crossing dada, melewatin lingkar dada karena kurang efisien. Kemudian genggaman tangan itu menggenggam tapi nggak erat, kayak meremas keripik atau apa gitu ya, tapi ada rongga di dalamnya. Nah, kemudian kaki ditekuk pada saat mendarat. Beberapa orang ada yang mendarat dengan kaki depannya, tapak depan, ada yang mid foot, ada yang knee, heel. Yang bagus adalah kita bisa mendarat di mid, jadi di tengah telapak kaki mendarat atau di depan. Kalau dengan tumit biasanya istilahnya dinamain heel strike, itu ada potensi untuk cedera karena itu akan memberikan pressure yang tinggi ke kaki kita gitu. Kira-kira seperti itu. Oke, tadi udah bahas tentang postur ya. Lari yang bener itu sebaiknya gimana. Nah, sekarang kita ngomongin tentang outfit nih. Mulai dari atas ya sampai bawah nih, sampai sepatu. Oke. Sip. Jadi untuk outfit sebenarnya tergantung dari kenyamanan masing-masing ya individu. Jadi beda-beda nih. Jadi biasanya untuk runner pertama kali ya standarnya ya biasanya kaos. Biasanya tuh saran kami adalah yang dry fit, karena biasanya tuh kita dalam lari itu banyak mengeluarkan cairan di dalam tubuh kita, artinya keringat gitu. Jadi untuk supaya cepat kering, pilih kaos yang nyaman buat teman-teman semua, terutama yang istilahnya berteknologi dry fit. Itu kan ada tuh, sering ada di beberapa brand ya. Lalu kemudian untuk bawah ada yang nyaman dengan celana pendek, it's okay, karena biasanya ada orang yang nggak nyaman kalau misal tertutup seperti saya ini begini, karena ada kayak Nyangkut ya? Kayak seperti kalau nggak biasa tuh kayak ada yang nyangkut gitu. Tapi saran saya untuk pemula pakai legging oke. Tapi kalau misalnya udah mau ke tahap yang lebih advance lagi, sebaiknya pakai legging yang ada kompresornya gitu. Ada beberapa brand yang memang khusus spesial untuk mengeluarkan kompresor tersebut. Lalu kemudian sepatu nanti Cilusi aja yang jelasin. Lalu kemudian outfit ke atas ya. Kalau topi sih ini optional ya. Jadi ada yang nyaman pakai topi, ada yang enggak. Tentunya masing-masing kita berbeda. Kalau saya biasanya pakai visor gini supaya kena ultraviolet panas gitu ya. Biasa kita cewek jaga-jagalah walaupun tetap aja kena gitu. Terus kemudian kacamata, iya benar, tetap glowing ya. Terus kemudian biasanya pakai kacamata lari nih seperti Cilusi, ada beberapa brand. Iya, ada brand tertentu yang nyaman gitu. Ya. Ada yang pakai kacamata minus kayak saya gitu, jadi beda. Pengakuan ya. Jadi outfitnya senyamannya aja untuk teman-teman. Jadi mulai aja dulu gitu. Mau pakai celana pendek boleh, mau pakai legging boleh, mau pakai kaos rumahan juga boleh. Yang penting mulai aja dulu gitu. Selanjutnya sepatu mungkin Cilusi nih yang lebih ekspor ya untuk milih-milih sepatu. Nah, kalau sepatunya sendiri gimana Kak? Yang bagus tuh yang kayak apa sih? Sebenarnya kalau sepatu itu sebenarnya tergantung dari kita punya bentuk kaki. Sebenarnya untuk pertama kali kalau kita memilih sepatu, kita harus satu atau 1,5 senti dari ukuran kaki kita. Jadi ukuran sepatu itu misalnya kita 38, kita pakai 39 atau 340 supaya menghindari Menghindari kalau kita berlari kan suka ada turunan tuh. Nah, kuku kita tuh supaya nggak nancep ya dan nggak sakit, ya kan. Nah, kedua kalau misalnya ukuran kaki kita agak lebar seperti saya nih, kaki bacang nih kata-kata orang nih. Saya juga. Nah, saya tuh mesti membeli sepatu yang wide posisinya. Nah, seperti ini nih wide nih. Nah, kalau sepatu kakinya agak kecil, simple, nah bisa memilih sepatu yang agak lancip. Jadi sepatu itu juga tergantung dari masing-masing. Senyamannya aja kalau memilih sepatu, dan jangan lupa kalau memakai sepatu, kalau sudah berlari hampir ratusan kilo, kalau bisa diganti ya, gitu kan, supaya menghindari cedera di lutut. Karena memang kelihatannya sih sepatu itu kelihatannya masih nyaman, tapi kalau udah menipis bantalan kakinya sepatu itu bisa menyebabkan cedera di lutut. Ibu itu sih ya kalau untuk sepatu. Oke, baiklah. Ya. Terus ada lagi nih kayaknya nih ya. Oh iya, satu lagi penting banget ini buat lari. Kan biasanya kita lari itu suka dengerin musik atau setidaknya bawa handphone ya biar kita nyaman. Maksudnya mau janjian ketemu siapa, ataupun zaman sekarang kalau nggak bawa handphone rasanya gimana ya. Ini yang penting adalah belt.
untuk lari ya. Ada beberapa produk yang mengeluarin gitu. Ini sorry udah lama. Jadi beberapa tulisannya terhapus gitu. Jadi pakai belt running belt gitu untuk kita bisa masukin beberapa stuff kita ya. Ada handphone, ada kalau misalnya kunci kendaraan kita parkir di mana. Terus kemudian yang tadi Cici Lucy bilang ya, kita kalau udah lari jarak jauh tuh kita harus punya suplemen ya, kayak gel lari itu kita harus bisa masukin ke sini. Kadang-kadang saya bawa juga permen gitu ya, atau kurma ya gitu. Jadi atau salt stick atau elektrolit yang lain, atau botol minum ini sampai dengan 1 liter pun bisa masuk di sini. Tapi pakai yang flask yang bentuknya kayak karet plastik yang lentur itu ya. Jadi itu penting banget karena lari itu kita harus hydrate gitu. Jadi penting banget untuk kita bawa selalu adalah belt untuk lari gitu. Itu Jadi sebenarnya kalau misalkan kita bawa tas gimana, Kak? itu beban ya. Tas apa nih? Tas ransel. Tas yang kecil gitu kan, Mbak? Oh, tas kecil. Cara Ranit kan dikasih tas kecil gitu. Oh, nggak apa-apa sih, asal nyaman ya. Cuma biasanya itu kan akan menjadi kayak beban di dalam lari. Tapi biasanya ini pun bisa bisa mengangkut 1 liter air di sini dengan pakai flask di situ. Jadi ini kelihatannya ramping, tapi padahal kalau kita masukin bisa jaket aja bisa masuk ibaratnya gitu. Luar biasa ya. Ini kayaknya khusus kalau buat saya buat nutupin lemak di perut. Iya, bisa juga diakalin seperti itu. Terus aku mau lihat tentang gadget nih, Kak Filis. Kalau gadget gimana nih? Kak Adim kali ya, Oh, iya. Kapten. Satu hal yang paling penting adalah kalau teman-teman udah biasa dan cukup lama berlari, terkait keselamatan ya, fitur keselamatan paling penting sebenarnya kita harus seupayakan mungkin kita punya smart watch untuk mengukur denyut nadi, lebih kepada itu sih fungsi utamanya. Kenyamanan. Heart rate ya. Heart rate kita pada saat berolahraga. Jadi kita bisa ngukur kita ada di zona berapa sih, kita ada di rating berapa sih dari sisi kelelahan kita ada di mana. Jadi kita nggak bisa nge-push maksimal, itu nggak boleh, dan minimal juga kalau terlalu rendah olahraganya juga kita kurang mendapatkan hasil yang optimal ya. Jadi pentingnya ini watch itu. Kemudian teman-teman lain bisa saja buat teman-teman yang benar-benar serius berlari seperti heart rate monitor yang di chest heart rate monitor dikalungkan ke dada, atau saat ini sudah mulai ada juga yang di lengan gitu. Kira-kira itu. Tambahan satu lagi, kadang-kadang teman-teman pelari itu punya stride monitor juga untuk mengukur power pada saat berlari. Kira-kira itu yang menurut kami sih mandatory, yang smartwatch ya, buat mengukur heart rate kita pada saat berolahraga lari. Iya. Oke, tadi kita udah ngobrol lumayan serius ya, walaupun tetap ketawa-ketawa ya. Tapi sekarang Seru-seruan kita bareng. mau lebih seru lagi nih ya, waktunya trivia questions. Apa tuh? Ada deh Oh, ada pertanyaannya, ya. pokoknya nih ya buat kakak-kakak, Iya. nanti jawabnya gantian aja, aku Iya. sebut aja orangnya yang mana. Iya. Nanti langsung jawab aja cepet, waktunya cuma 60 detik ya. Cepet-cepetan ya. 60 Cepet-cepetan, detik, nggak 1 menit. cepet-cepetan nih, gantian aja. Iya. Kelamaan, asik kelamaan. Ngomongnya nanti kayak bebusa kok. Oke, siap. Oke, siap ya. Iya. 3, 2, 1. Lari dari kenyataan atau lari dari kejaran mantan, Takin? Biar mantan. Dikejar harimau atau dikejar kecoa? Pilih. Kejar kecoa. Lari pakai sendal bakyak atau pakai sendal jepit, Usi? Sendal jepit. Makan soto pakai sumpit atau pakai pinset? Pakai pinset. Bau mulut atau bau ketek? Ih. Langsung merinding. Pilih. Ya udah ketek. Aduh. Dinner bareng Westlife atau Backstreet Boys? Westlife. Ketahuan banget umurnya. 1 kilo batu sama 1 kilo kapas, kalau dijatuhin ke kakinya Takdim, mana yang lebih sakit? Kapas. Kenapa matahari bisa tenggelam? Karena nggak bisa berenang. Pintu apa yang kalau didorong oleh 7 orang tidak bisa dibuka? Itu apa ya? Itu hati. Itu hati. Itu hati. Banget sih kayaknya pintu hati. Langsung curcol ya. Kalau kamu bisa pilih satu superpower, mau punya superpower apa? Gal Gadot. Wonder Woman. Superman.
ya, sudah pasti challenge-nya ada hubungannya sama lari dong ya. Tapi kali ini ya aku mau minta kakak-kakak ini untuk estafet yang agak lucu ya. Mau tahu kayak apa estafetnya? Kita nonton aja, oke? Challenge diterima ya, pasrah aja ya. Thank you banget rekan-rekan Alwi Prasmul yang udah mau nonton cerita Alwi Prasmul kali ini sampai selesai. Saya nggak bosen-bosen nih ya ngingetin untuk selalu follow IG kami di @Alwi Prasmul, YouTube kami Ika Prama, ada juga Spotify kami Ika Prama, kemudian ada Twitter, kemudian ada LinkedIn kami di Alumni Network Prasetya Mulia. Jangan bosen-bosen nonton acara kami ya. See you di acara cerita Alumni Prasmul berikutnya. Dadah. Ayo kita lari, member Ika Prama. Ayo Harus kita lari ya saya ya. Lari dong. Lari dari kenyataan nih jagonya.